Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agung Batul Hikmah di aplikasi basis data pertemuan 5. Kita akan membahas tentang data manipulation language yang kedua. Setelah kemarin di pertemuan 4 kita membahas tentang DML mengenai insert, kemudian fungsi select dan sebagainya. Baik, saya jelaskan dulu bahwa di minggu kelima ini, yaitu membahas tentang data manipulation language, kita akan membahas perintah-perintah query SQL yang digunakan masih tetap untuk memanipulasi data dalam tabel-tabel pada suatu database. Kita juga nanti akan mengenal fungsi agregasi, distinct, dan concat. Nah, tujuan pembelajarannya setelah teman-teman melakukan bagian ini, teman-teman mahasiswa diharapkan nanti mampu mengaplikasikan perintah DML dengan perpaduan berbagai fungsi. Kemudian teman-teman juga mampu menampilkan hasil dari pengerjaan perintah DML dengan perpaduan berbagai fungsi tersebut di atas. Kemudian mampu nantinya memanipulasi data dalam tabel-tabel basis data dengan perpaduan berbagai fungsi. Kita nanti akan membahas tentang fungsi agregasi. Nah, di mana di dalam fungsi agregasi ini terdapat fungsi average untuk menghitung nilai rata-rata, kemudian count untuk menghitung jumlah data, max untuk menghitung nilai terbesar, min untuk menghitung nilai terkecil, dan sum untuk menghitung jumlah total nilai. Kemudian nanti ada fungsi distinct. Fungsi distinct ini fungsi pengurutan record tanpa perulangan isi record yang sama, dengan menggunakan fungsi select distinct, kemudian nama file from, kemudian nama tabelnya. Dan kita juga nanti akan membahas fungsi alias S, di mana fungsi yang digunakan untuk mengganti secara tampilan nama tabel atau nama file. Nama tabel asli S, nama tabel alias, kemudian nama file asli S, nama file alias. Dan nanti kita bahas juga fungsi concat. Ini fungsi yang digunakan untuk menyambung kata. Baik, kita langsung masuk saja ke latihan praktikum DML 3, di mana soal pertama masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Perlu diingat, ketika masuk ke command prompt harus berada di administrator posisinya dan sum controlnya telah dijalankan. Baik, yang pertama masuk ke dalam MariaDB, kemudian masuk dulu ke command prompt-nya, ketikkan seperti biasa cd s, kemudian masukkan rumusnya. Oke, karena passwordnya kosong, langsung aja di enter. Nah, kemudian kita masuk ke soal kedua, yaitu buat sebuah database dengan nama db_dml_lanjutan. Kemudian tampilkan seluruh data database yang ada. Berarti kita menggunakan fungsi create database dan show database. Mari kita masuk ke command prompt kembali. Nah, di sana kita buat dulu database-nya dengan mengetikkan create database. Kemudian tampilkan dengan show database. Jangan lupa ditampilkan ya database-nya dengan mengetikkan show database.
sini sudah tampil dengan nama db_dml_lanjutan. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Aktifkan database db_dml_lanjutan. Jadi kita gunakan fungsi use. Gunakan fungsi use. Ya, untuk yang ini gunakan fungsi use untuk mengaktifkan db_dml lanjutannya. Ya, masuk ke milik CMD, ketikkan use. Use db_dml lanjutan. Ya, database change berarti database sudah aktif ya, di db_dml lanjutan. Oke. Kita masuk lagi soal berikutnya, buat tabel bernama pengajar dengan ketentuan sebagai berikut. Field name, NIP, tipe char, size 4, keterangan primary key, nama parser 40, kota asal parser 50, SKS integer 2, gaji double. Perlu diingat di sini sebagai kuncian utamanya adalah NIP dengan nama tabel pengajar. Kita masuk langsung saja ke CMD, kita buat create table pengajar. Ya, kemudian di tabel pengajar terdiri dari NIP, kemudian nama, kemudian kota asal, kemudian SKS, kemudian gaji dengan tipe data double, kemudian primary key-nya yaitu NIP, primary key NIP. Oke. Jangan lupa ditutup dengan kurung buka titik koma. Kita membuat tabel pengajar ya dengan field size-nya sesuai dengan perintah yang ada di soal latihan. Oke, kemudian soal berikutnya, lihat struktur tabel pengajar. Lihat struktur tabel pengajar dengan mengetikkan fungsi describe pengajar. Kita masuk kembali ke command prompt dengan mengetikkan describe pengajar, atau bisa juga disingkat des. Oke, soal selanjutnya yaitu isikan data untuk tabel pengajar. Kita mengisikan data untuk tabel pengajar sesuai dengan isian yang telah ditentukan di dalam soal. Di sini ada 6 record. Kita coba inputkan. Data-datanya ya sesuai dengan isian yang ada di tabel. Gunakan fungsi insert ya. Gunakan fungsi insert into pengajar, berarti kita membuat map, berarti kita memasukkan data ke tabel pengajar. Sesuaikan dengan fieldnya, NIP, nama, kota asal, SKS, dan gaji. Dalam kurung filenya
dimasukkan, kemudian values, apa yang dimasukkan recordnya. Ya, recordnya di sini sesuaikan dengan yang ada di modulnya. Ya, sesuaikan yang ada di modulnya. Kosong, ada 6 record di sana ya. Kita sesuaikan dengan isi dari modul karena nanti berkaitan dengan fungsi seleksi. 06 yang terakhir, berarti ada 6 record untuk pengisiannya. Kita enter, jangan lupa akhir dengan titik koma, enter. Nah, sehingga nanti di dalam tabel pengajar terdapat 6 record. Nah, kita coba apakah sudah masuk semua dengan mengetikkan select tentang from pengajar. Masuk ya. Oke. Soal berikutnya yaitu mengenai tampilkan isi seluruh record pada tabel pengajar, kemudian urutkan descending berdasarkan file gaji. Berarti kita menampilkan seluruh record ya, kemudian diurutkan berdasarkan file gaji data yang terakhir. Kita masuk ke CMD. Berarti kita menggunakan fungsi order by dan descending misalnya. Masih ingat di pertemuan sebelumnya? Untuk mengurutkannya itu menggunakan order by. Kita masuk. Sehingga dia akan menurunkan berdasarkan gaji terakhir daripada tabel pengajar. Oke, sudah paham sampai sini. Kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu nomor 8. Tampilkan rata-rata gaji pada tabel pengajar. Jadi kita akan menampilkan rata-rata gaji pada tabel pengajar sesuai dengan fungsi agregasi yang dibahas sebelumnya. Untuk menampilkan fungsi nilai rata-rata, gunakan fungsi average atau AVG. Oke, kita masuk ke CMD-nya, yaitu dengan menggunakan fungsi agregasi average ya. Maka nanti akan tampil di situ rata-ratanya gajinya berdasarkan tabel pengajar di file gaji, yaitu 2416666,005. Nah, itu fungsi agregasi yang pertama. Kita lanjut soal berikutnya, tampilkan gaji terendah pada tabel pengajar. Berarti ini menggunakan fungsi min ya. Di fungsi agregasi. Oke. Jadi kita tinggal tampilkan fungsi minnya, yaitu select min. Nah, kemudian pilih tabelnya apa, masuk ke command prompt ya. Maka akan menampilkan gaji terendah dari pada tabel pengajar. Langkah selanjutnya nomor 10, yaitu bagaimana cara menampilkan jumlah total keseluruhan gaji pada tabel pengajar. Nah, cara menampilkan jumlah total keseluruhan gaji pada tabel pengajar ini menggunakan fungsi agregasi sum.
Kita masuk ke command prompt nomor 10, kita buat ya dengan mengetikkan select ya sum dari field gaji dari tabel pengajar. Oke, sehingga nanti akan ditampilkan keseluruhan gaji dari tabel pengajar. Untuk nomor 11, bagaimana menampilkan jumlah gaji dengan pengajar yang memiliki SKS lebih dari 3 SKS. Nah, ini menggunakan fungsi sum, agregasi sum juga ya. Di mana di sini ada penyeleksian memiliki SKS lebih dari 3 SKS. Berarti menggunakan fungsi where di situ ya. Kondisinya SKS lebih dari 3 SKS. Berarti select sum gaji from pengajar where SKS lebih dari 3 SKS. Seperti itu ya. Kita lanjut ke command prompt-nya. Nah, di sini akan menampilkan penjumlahan dari tabel gaji berdasarkan penjumlahan dari field gaji berdasarkan tabel pengajar, di mana untuk pengajaran SKS-nya lebih dari 3 SKS. Jadi nanti akan menampilkan jumlah gaji dengan pengajar yang memiliki SKS lebih dari 3 SKS. Oke, selanjutnya poin 12, yaitu bagaimana menampilkan isi rekod hanya file kota asal tanpa perulangan isi rekod yang sama. Kemudian diurutkan secara ascending berdasarkan kota asal. Berarti di sini kita menggunakan fungsi distinct. Fungsi distinct ini fungsinya adalah untuk pengurutan rekod tanpa perulangan isi rekod yang sama. Di mana sintaknya yaitu select distinct, kemudian nama tabelnya apa, from dari nama tabelnya apa. Kita menggunakan fungsi distinct sini ya, dan fungsi order by serta fungsi ascending. Kita masuk ke CMD-nya. Dia akan mengurutkan tanpa perulangan isi rekod, yaitu field kota asal, kemudian mengurutkan secara ascending berdasarkan kota asal. Bandung, Jakarta, Serang, Tangerang. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal 13. Nah, di soal 13 ini kita akan membuat alias dengan nama rata gaji untuk mencari nilai rata-rata gaji pengajar. Nah, fungsi alias ini digunakan untuk mengganti secara tampilan nama tabel atau nama field. Dengan sintaks strukturnya nama tabel asli, S nama tabel alias, atau nama field asli, S nama field alias. Mari kita coba kita mengganti nama rata gaji ya, untuk mencari nilai rata-rata gaji pengajar. Oke, kita masuk ke CMD, kan, di mana di situ kita akan memberikan alias untuk gaji rata-rata ya. Kita masih menggunakan fungsi apa namanya? Fungsi agregasi appearance berarti di sini. Sehingga nanti akan memunculkan alias untuk appearance dari gaji, yaitu rata gaji ya. Sehingga nanti di sini muncul aliasnya rata gaji.
Jika kalian mengganti misalkan rata-rata gaji, ya berarti S-nya diganti rata-rata gaji. Kita masuk ke soal 14. Buat alias untuk tabel dengan nama TP, kemudian tampilkan record hanya file nama SKS. Nah, berarti di situ kita membuat alias tabel dengan nama TP dan kita menampilkan record ya hanya nama SKS gaji. Oke, kita masuk ke command prompt. Berarti logikanya kita hanya membuat alias ya, alias tabel pengajar dengan TP tadi ya, ditampilkan nama SKS gaji ya. Berarti kita masuk ke command prompt-nya, kita ketikkan select TP nama, berarti alias dari tabel pengajar di sini ya. Yang ditampilkan cuman nama SKS sama gaji as TP, berarti tabel pengajar ini dialiaskan menjadi tabel TP namanya. Oke, maka akan menampilkan field nama SKS gaji ya, berdasarkan alias tabel nama di sini ya. Jadi TP ini menggantikan alias tabel pengajar. Kemudian soal berikutnya yaitu soal nomor 15 ya. Di mana soal 15 ini kita akan membuat alias untuk field nama dengan nama pengajar, kemudian tampilkan isi record hanya berdasarkan alias nama pengajar. Jadi kita akan membuat alias field nama dengan nama pengajar, kemudian menampilkan isi record hanya berdasarkan alias nama pengajar. Berarti hanya satu field yang ditampilkan. Oke, baik, kita buat ya. Berarti select ya, nama apa tadi? S, nama pengajar from pengajar. Ya. Oke, betul sekali. Jadi kita akan membuat alias di sini, nama menjadi nama pengajar dari tabel pengajar, sehingga nanti tampilan fieldnya berubah, yang semula nama defaultnya menjadi aliasnya menjadi nama pengajar. Jelas ya, fungsi alias itu digunakan untuk mengganti secara tampilan nama tabel atau nama file. Soal berikutnya nomor 16 ya. Soal berikutnya nomor 16. Buat alias untuk file SKS dengan nama jumlah SKS. Ini sama dengan nomor 15 tadi. Kemudian tampilkan isi record hanya file nama, gaji, dan alias jumlah SKS. Nah, di sini menampilkan nama file nama, gaji, dan alias jumlah SKS. Berarti 3 file yang ditampilkan dan alias SKS berubah menjadi jumlah SKS. Lanjut ya. Nah, kita menampilkan 3 field nama, gaji, SKS ya. Kemudian membuat alias jumlah SKS dari tabel pengajar. Jadi alias SKS-nya kita rubah menjadi jumlah SKS dan menampilkan 3 field nama, gaji, dan jumlah SKS. Paham ya sampai sini ya? Oke. Lanjut soal berikutnya yaitu soal 17. Buat alias dengan nama hasil dan merupakan hasil perkalian antara file SKS dengan file gaji. Kemudian tampilkan isi record. Nah, logikanya di sini adalah bagaimana membuat alias dengan nama hasil dan perkalian antara file SKS dengan file gaji. Di sini ada perkalian antara file SKS dan gaji untuk menampilkan hasil dengan nama hasil dari tabel pengajar, di mana menampilkan NIP, nama, kota asal SKS ya, dan gaji dan hasil. Nanti ada empat
field yang akan kita tampilkan, di mana hasil itu perkalian dari SKS dan gaji. Oke, kita lanjut. Bagaimana caranya? Berarti di sini ada perkalian antara hasil itu dihasilkan dari SKS plus gaji. Nah, nanti di sini muncul ya satu field baru hasil. Ini berdasarkan dari alias dari SKS dikali gaji. Paham sampai sini? Berarti alias itu digunakan untuk mengganti secara tampilan nama tabel atau nama file. Nah, contohnya hasil ini dihasilkan dari SKS dan gaji. Ini dikalikan. Sampai sini paham ya? Lanjut. Nomor 18. Nomor 18. Buat alias dengan nama bonus dan merupakan hasil perkalian antara field SKS dengan 100.000. Kemudian tampilkan isi record hanya file nama SKS dan bonus. Nah, di sini membuat alias dengan nama bonus ya. Dan bonus itu merupakan hasil perkalian ya kan, SKS dengan 100.000. Kemudian tampilkan isi record hanya file nama SKS dan bonus. Berarti di sini SKS-nya nanti dia dikalikan dengan 100.000 ya kan. Nah, ini sebagai alias bonus. Oke. Berarti ini pada prinsipnya sama aja dengan sama aja dengan soal yang tadi ya, SKS dikali gaji ya. Kalau ini SKS-nya dikali 100.000, aliasnya bonus. Kalau tadi ya aliasnya hasil ya. Sama dengan poin 17. Kita coba. Ya, kita coba. Oke, berarti nanti di sini akan ditampilkan alias baru bonus, di mana bonus ini dihasilkan dari SKS dikali 100.000. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut ke poin 19. Buat alias dengan nama gaji terbesar untuk mencari nilai gaji terbesar pengajar. Berarti menggunakan fungsi agregasi tadi. Fungsi apa? Terbesar itu fungsi max. Berarti select nantinya max gaji ya. Kemudian buat alias gaji terbesar dari tabel pengajar. Kita masuk saja langsung ke command prompt-nya. Ya, kita ketikkan seperti ini. Select max gaji, gaji terbesar. Berarti menghasilkan gaji terbesar, menghitung gaji terbesar, dan membuat alias gaji terbesar. Gaji terbesarnya adalah 3 juta. Oke, dilanjut, paham sampai sini? Dilanjut ya ke soal berikutnya, yaitu nomor 19. Buat alias dengan nama, nomor 20 ya. Buat alias dengan nama tunjangan dan merupakan hasil perkalian antara file SKS dengan 250.000. Kemudian tampilkan isi record dengan urutan secara descending berdasarkan tunjangan. Nah, di sini kita akan membuat alias tunjangan yang merupakan hasil perkalian antara SKS dengan 250.000 dan menampilkan isi record dengan urutan secara descending. Berarti di sini menggunakan fungsi fungsi dari alias tadi. Nah, di mana SKS ini di SKS ini akan dikalikan dengan jumlah 250.000 rupiah. Baik, masih ingat tadi caranya seperti apa? Caranya yaitu dengan membuat alias tunjangan. Betul sekali. Saya kasih kesempatan, silakan teman-teman
Barangkali ada yang bisa tulis di kolom komentar untuk soal terakhir di halaman 20. Baik, saya tunggu beberapa detik ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar supaya teman-teman paham penggunaan fungsi regresi alias ya, baik itu alias table maupun alias nama file. Sudah ada yang bisa? Ya, saya tunggu. Ya, jawabannya gimana? Select, ya kan? Need, ya. Gimana? Ada yang bisa? Oke, select, need nama, ya kan? Kemudian kota asal, ya kan? Nah, oke. Oke, kita coba. Kita masuk ya. Nah, nanti akan menghasilkan alias tunjangan, di mana tunjangan itu dihasilkan dari SKS dikali 250.000. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, untuk soal berikutnya yaitu latihan praktikum DDL 4 ya. Maaf, pelatihan praktikum DML 4, silahkan coba teman-teman kerjakan ya, sampai dengan latihan soal minggu ke-5, silahkan teman-teman kerjakan. Nah, nanti seperti biasa jangan lupa dimasukkan ke MyBase tugasnya ya, e-learning.bsi.ac.id, dan dibuat video per kelompok untuk soal minggu ke-5. Terima kasih. Ini mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kita masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 6. Oke. Salam sehat selalu.